Anggota kelompok 6, Fadil Azam Ismail, Fitri Amalia Soliha, Muhammad Azara, Salsabila Nazwa Ayatillah. Ini adalah video energi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bioethanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat selulosa menggunakan bantuan mikroba yang bermanfaat sebagai bahan bakar dengan minimal 10% etanol. Produksi bioetanol dari tanaman yang mengandung selulosa dilakukan melalui proses konversi lignoselulosa menjadi selulosa dengan beberapa metode, di antaranya hidrolisis fisik, kimia, dan biologi, menurut Hairani 2007. Selain itu, dikutip dari Novia dan kawan-kawan 2014, biaya produksi bioetanol tergolong murah karena sumber bahan baku berasal dari limbah pertanian yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Salah satu tanaman yang bisa dijadikan bioetanol adalah jagung, tepatnya limbah tongkol jagung. Dikarenakan tongkol jagung mengandung 45% selulosa, 35% hemiselulosa, dan 15% lignin yang merupakan karakteristik untuk dijadikan bahan baku bioethanol. Proses pembuatan tongkol jagung menjadi bioetanol melalui 4 tahapan, yaitu delignifikasi, hidrolisis, fermentasi, hingga destilasi. Delignifikasi adalah suatu proses penghilangan lignin atau zat kayu pada material berlignoselulosa. Hidrolisis adalah penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Fermentasi etanol atau fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, di mana bahan dididihkan dalam suhu tertentu untuk menghasilkan uap. Alat yang diperlukan: kain tebal, botol kaca, timbangan digital, panci, termometer, aluminium foil, pisau dan blender, selang, paku dan palu, dan kaleng. Untuk bahan-bahannya, persiapkan 300 gram tongkol jagung, 100 gram kentang, 22 gram ragi instan, NaOH 0,3 mol, HCl 0,3 mol, air, es batu, dan lem. Cara kerja: pertama-tama, potonglah tongkol jagung dengan ukuran yang kecil, lalu timbang 300 gram tongkol jagung dan 100 gram kentang menggunakan timbangan digital. Keempat, haluskan dengan menggunakan ulekan untuk mempermudah proses pemblenderan. Kelima, masukkan 200 gram tongkol jagung dan 150 ml air ke dalam blender. Lalu saring hasilnya agar ampas dapat dipisahkan. Ketujuh, masukkan tongkol jagung hasil saringan ke dalam kain untuk diperas. Selanjutnya, air yang didapatkan dari pemerasan tongkol jagung ditambah NaOH 0,3 mol dan dipanaskan dalam panci hingga mencapai suhu 60-70 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan HCl 0,3 mol dan 11 gram ragi instan, lalu diaduk hingga merata. Lalu, masukkan ke dalam botol kaca dan ditutup dengan aluminium foil serta didiamkan selama 3 hari. Ulangi langkah kelima sampai dengan langkah 10 dengan menggunakan 100 gram tongkol jagung, 100 gram kentang, dan persentase air yang sama. Setelah proses fermentasi selesai, masukkan hasil fermentasi ke dalam satu kaleng alat destilasi, lalu kita panaskan pada suhu 80 derajat sampai kurang dari 100 derajat Celcius. Yang kaleng lainnya atau kaleng kedua diisi dengan es batu untuk mengubah uap panas menjadi zat cair, yaitu destilat. Tampung hasil destilasi menggunakan salah satu wadah plastik. Bioetanol dari tongkol jagung dan kentang selesai dibuat dan siap diuji coba. Penasaran bagaimana proses pemanfaatannya? Yuk simak video pembuatannya. Tahap 1. Persiapan bahan. Tongkol jagung dipotong kecil-kecil. Timbang 300 gram tongkol jagung. Timbang 100 gram kentang.
Haluskan dengan menggunakan ulekan. Kentang dan tongkol jagung di blender. Hasil blenderan diperas. Tahap 2. Delignifikasi. Air yang didapatkan dari pemerasan ditambahkan natrium hidroksida 0,3 m. Dipanaskan dalam panci hingga mencapai sekitar 70 derajat Celcius. Ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk sampel kedua. Tahap 3. Hidrolisis atau sakarifikasi dan fermentasi. Tambahkan asam hidroklorik 0,3 m. Tambahkan 11 gram ragi instan, lalu diaduk hingga merata. Tutup dengan aluminium foil. Ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk sampel kedua. Fermentasi. Didiamkan selama 3 hari. Tahap 4. Distilasi. Alat distilasi. Uap panas. Air es. Destilat. (150 ml) hasil fermentasi digunakan untuk distilasi. Pada uji coba kandungan etanol dalam kedua sampel yang berbahan baku tongkol jagung dan kentang memiliki daya tahan nyala api yang lebih lama dibandingkan sampel yang berbahan baku tongkol jagung saja. Kesimpulannya, pertama, pada sampel A atau yang berbahan baku tongkol jagung menghasilkan cairan etanol atau destilat yang lebih banyak sebesar 10 ml dibanding sampel B atau yang berbahan baku tongkol jagung dan kentang. Kedua, ketika diuji dengan dibakar, sampel B memiliki daya tahan nyala api yang lebih lama 9 detik dibanding daya tahan nyala api sampel A. Lewat pemanfaatan limbah jagung, kita telah selangkah untuk mewujudkan poin SDGs, yaitu tentang Good Health and Well-being, poin SDGs ketiga, Affordable and Clean Energy, poin SDGs ke-7, dan Responsible Consumption and Production, poin SDGs yang ke-12.